Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam acara Makin Dekat Tuhan pada hari Jumat ini. Mari Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, biarlah dalam anugerah Tuhan yang kita patut syukuri pada pagi hari ini, kita bisa diberi Tuhan hari yang baru, tentu untuk kita bisa menikmati berkat dan kebaikan Tuhan, dan kita bisa mengerjakan pekerjaan hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Namun hari ini kita mulai hari ini dengan sesuatu yang baik, yaitu dengan kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas lebih banyak lagi. Mari kita sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih kami bersyukur pagi hari yang baru ini Tuhan menganugerahkan kami kekuatan kesehatan, dan kami percaya hari ini pun Tuhan akan menyediakan berkat bagi kami secara khusus, baik berkat secara rohani maupun secara jasmani. Untuk berkat rohani di awal hari yang baru ini, kami ingin membaca firman Tuhan, biar Tuhan berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita akan kembali membahas dari Mazmur, dan kita masuk dalam Mazmur 92. Tema kita hari ini bicara tentang teguh dan tabah. Mari saudara kita akan membaca dari ayat yang ke-7 saya bacakan sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tanduk seperti tanduk benteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku. Telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang-orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, apa yang bisa membuat orang Kristen sehingga mereka tidak menjadi teguh atau menjadi tidak sabar ataupun tidak menjadi tabah, saudara? Saudara, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keteguhan seseorang, bahkan mungkin menggoyahkan kesabaran seseorang ataupun ketabahan seseorang. Yang pertama, oleh karena godaan dan dosa. Saudara, oleh karena godaan dan dosa dapat melemahkan iman seseorang ketika seseorang itu tidak mampu untuk mengatasi godaan dan terjerumus dalam dosa. Ini dapat menghancurkan ketegaran iman mereka. Kedua, karena krisis pribadi. Peristiwa-peristiwa krisis seperti orang yang dicintai kita terpisah ataupun kehilangan mereka, ataupun masalah keuangan ataupun masalah kesehatan, seringkali dapat menggoyahkan iman seseorang. Mereka mungkin merasa frustasi atau bertanya-tanya mengapa Allah membiarkan hal-hal buruk ini terjadi. Atau yang ketiga, faktor ketiga, kesulitan dan penderitaan. Penderitaan fisik ataupun emosional dapat menguji keteguhan iman seseorang. Ketika seseorang mengalami kesulitan yang berkepanjangan, mungkin merasa tergoyahkan dalam keyakinan mereka. Atau yang keempat, karena kebingungan teologis. Ketidakmengertian atau kebingungan tentang aspek-aspek teologis Kristen juga dapat membuat seseorang tidak teguh dan tidak tabah dalam menjalani hidup ini. Pertanyaan-pertanyaan teologis yang tak terjawab dapat menimbulkan keraguan. Atau yang kelima, pengaruh lingkungan negatif. Lingkungan yang negatif seperti teman-teman ataupun lingkungan kerja yang tidak mendukung nilai-nilai Kristen dapat membawa seseorang untuk mengorbankan nilai-nilai mereka. Atau yang keenam, saudara, karena kehidupan yang sibuk dan kebingungan prioritas. Kesibukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan terlalu banyak komitmen ataupun kebingungan prioritas bisa membuat seseorang menjauhkan diri dari keseimbangan spiritualitas mereka. Atau yang ketujuh, saudara, yang menyebabkan ataupun faktor membuat seseorang itu terganggu keteguhan mereka atau ketabahan mereka dalam menjalani hidup, yaitu karena kurangnya dukungan atau komunitas rohani.
Kurangnya dukungan dari komunitas gereja atau teman seiman dapat membuat seseorang merasa terisolasi dan kehilangan dorongan untuk tetap teguh dalam iman. Saudara, ada 7 yang menurut saya faktor yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami gangguan di dalam hal ketegaran dalam mereka menjalani hidup, bahkan juga bicara soal ketabahan. Saudara, menjadi teguh dan tegar, menjadi teguh dan tabah dalam iman, saudara, ada begitu banyak manfaatnya. Manfaat yang utama adalah itu dapat memberikan teladan baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka itu bisa termasuk anggota keluarga kita. Mereka itu bisa termasuk teman-teman kita. Mereka itu termasuk bisa rekan-rekan seiman yang ada di sekitar kita. Namun bukannya teladan, tetapi saya mau mengatakan melewat kehidupan kita yang teguh, yang tabah di hadapan Tuhan, saudara, ini dapat menjadi inspirasi ataupun menginspirasi dan memotivasi mereka yang ada di sekitar kita untuk mengikuti contoh yang kita sudah teladankan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat bagaimana pemazmur 92 ini untuk menjelaskan bagaimana orang Kristen yang teguh dan tabah itu sesungguhnya. Saudara yang kasih Tuhan, pemazmur memberikan sebuah gambaran yang sangat baik. Orang benar seperti pohon kurma, itulah yang digambarkan oleh pemazmur 92. Orang benar dikatakan di sini seperti pohon kurma. Pohon kurma yang bertunas dan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon, yang ditanam di bait Tuhan dan bertunas di pelataran Allah. Saudara, sangat menarik. Proses pertumbuhan atau pertunasan kurma tidak umum seperti pohon-pohon yang lain. Kehebatan pohon kurma itu terletak pada akarnya, saudara. Nah, oleh karena itu saya sedikit menjelaskan bagaimana teknik pertumbuhan kurma. Saudara, teknik yang digunakan dalam pertumbuhan kurma sering disebut dengan cara pembatuan. Maksudnya apa, saudara? Saudara, pada tahap awal pertumbuhan, tunas pohon kurma biasanya akan diletakkan di bawah batu atau bebatuan yang berat. Saudara, ini akan memungkinkan akar untuk tumbuh lebih dalam dan membuat pohon kurma akan menjadi lebih kokoh ketika buahnya lebat ataupun ketika diterpa angin. Jadi pada saat yang sama, saudara, batu-batuan yang diletakkan di atas pohon kurma itu ini bertujuan bukan saja untuk melindungi tunas-tunas mudanya dari hama dan cuaca, tetapi yang paling penting adalah supaya akarnya tumbuh lebih dalam sehingga dia menghasilkan pohon yang kuat. Saudara, dengan demikianlah pemazmur menggambarkan orang benar atau kita sebut hari ini adalah orang Kristen yang kuat, yang teguh dan tabah itu. Sehingga melalui hal ini saya mau mengatakan kepada kita, untuk menjadi orang Kristen, kita harus mampu bertumbuh sekalipun dalam tindasan maupun himpitan. Ini, saudara. Menjadi seorang Kristen, kita harus mampu terus bertumbuh sekalipun dalam penindasan maupun himpitan. Saudara, kadang orang Kristen kita mengakuinya, baik kita mungkin pernah mengalaminya maupun ada orang lain yang mengalaminya. Sulit untuk bertumbuh, sebenarnya disebabkan karena apa, saudara? Saudara yang kasih Tuhan, kemungkinan besar bahwa sulit bertumbuh karena sesungguhnya akarnya belum berakar ke dalam. Imannya tidak kuat, imannya kurang berakar, saudara. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan di dalam Alkitab ada cukup banyak untuk menjelaskan kepada kita. Di saat kita mengalami kesulitan, di saat kita mengalami penindasan, kita harus menjadi orang Kristen yang kuat. Namun saudara yang kasih Tuhan, untuk menuju menjadi orang Kristen yang kuat, seringkali kita juga salah di dalam kita mengambil langkah selanjutnya. Saudara, ketika kita ingin menjadi kuat, maka kita harus tahu bahwa kekuatan yang kita perlukan adalah kekuatan dari Tuhan. Jadi kita perlu kekuatan dari Tuhan. Karena dari Tuhan kekuatan itu, maka kita harus tahu bahwa kita harus meminta kepada siapa. Mintalah kepada Tuhan yang empunya kekuatan yang besar itu. Sama seperti kita mau belajar dari seorang bernama Rasul Paulus.
Ketika dia melihat bagaimana pertumbuhan iman orang Kristen di jemaat Efesus, saudara, ada doa yang indah yang dinaikkan oleh Paulus untuk mereka. Di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 17 demikian firman Tuhan berkata, "Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu kepada Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih." Saudara, luar biasa. Ini doa Rasul Paulus supaya orang-orang Kristen di Efesus. Apa isi doanya, saudara? Dia meminta supaya Tuhan menguatkan dan meneguhkan mereka. Saudara dikasih Tuhan, jemaat Efesus, orang Kristen di Efesus, mereka mempunyai persoalan yang berbeda barangkali dengan kita katakan. Namun sesuai dengan konteks mereka, setiap persoalan yang mereka sedang hadapi, Paulus sedang menggiring mereka kepada satu sikap yang benar sebagai orang Kristen. Bahwa sebagai orang Kristen, ketika kita mengalami kesusahan, kesulitan, tindasan, kita bukan meminta kepada Tuhan supaya itu disingkirkan. Bukan. Tapi lewat doa ini Paulus mau mengajarkan kepada kita supaya kita meminta kepada Tuhan, menganugerahkan dari Tuhan kekuatan untuk membuat saudara dan saya teguh dan tabah. Paulus tidak mendoakan agar kesulitan, kesusahan dan tindasan diangkat dari kehidupan orang Kristen di Efesus. Tapi dia berdoa minta Tuhan menganugerahkan kekuatan dan ketabahan untuk mereka menjalani kehidupan mereka. Mengapa mereka harus melakukan hal yang sedemikian? Karena ada alasan yang kuat. Saudara, Paulus pernah berkata kepada orang Kristen di jemaat Kolose, pasalnya yang kedua saya bacakan bagi kita ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, "Karena kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Jadi alasan yang pertama mengapa kita harus meminta kekuatan dari Tuhan. Justru kita harus berdoa kepada Tuhan supaya dianugerahkan kekuatan. Karena kita telah menerima Yesus Kristus. Dan lewat penerimaan Kristus Yesus yang kita sudah lakukan, itulah membuat diri saudara dan saya harus tetap hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia. Bagaimana hidup di dalam Dia? Paulus mengatakan selanjutnya di dalam ayat yang ke-7 dalam Kolose pasal yang kedua. Dikatakan demikian, "Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Jadi dikatakan saudara kasih Tuhan, bagaimana hidup di dalam Kristus, yaitu dikatakan di sini kamu harus berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan kamu sehingga menjadi teguh dalam iman yang diajarkan kepada Tuhan, yang diajarkan kepada kita oleh Tuhan. Dan dengan demikian maka kita akan mengalami satu hati yang melimpah dengan syukur. Saudara, apa yang kita bisa petik di dalam tema kita pada hari ini? Tetap teguh dan tabah. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita melihat bahwa setiap kesulitan, setiap penindasan, setiap masalah yang saudara dan saya hadapi, mari kita melihat barangkali kita sedang dibentuk Tuhan, seperti bagaimana pohon kurma itu yang sedang bertunas. Ditaruh di atasnya ada bebatuan. Supaya apa, saudara? Supaya kita makin berakar. Mari kita melihat bagaimana setiap persoalan yang kita hadapi, yang kita terima saat ini dari cara pandang dan melihat bagaimana Tuhan mempunyai maksud dan tujuan. Tuhan menginginkan kesulitan, persoalan, penindasan yang saudara dan saya alami supaya saudara makin berakar kepada Tuhan. Bukan minta kepada Tuhan supaya disingkirkan. Sehingga saudara, mari hal yang pertama yang kita harus evaluasi adalah cara kita berdoa, meresponi setiap masalah yang saudara saya hadapi. Mari doa kita bukan meminta Tuhan ini disingkirkan semuanya, bukan. Tapi berdoalah minta anugerah kekuatan dari Tuhan.
Yang kedua, saudara kasih Tuhan, mari kita bukan hanya mengevaluasi cara kita berdoa yang dulu mungkin kurang tepat, tapi hari ini kita mari melihat bahwa setiap persoalan tantangan yang kita hadapi, kalau itu sungguh-sungguh yang diizinkan oleh Tuhan, maka itu akan membuat saudara diminta Tuhan berakar di dalam Dia. Mari berakar di dalam Dia, selalu dekat dengan Dia. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat berakar di dalam Dia? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, maka saudara harus giat membaca firman Tuhan. Yang kedua, saudara harus rajin di dalam saudara beribadah. Dan yang ketiga, saudara harus semangat di dalam saudara melayani. Dan yang keempat, saudara harus tekun di dalam berdoa. Saudara kasih Tuhan, maka dengan demikian saudara kasih Tuhan, maka kita akan mengalami bagaimana sebagai orang Kristen yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang sudah memberkati hidup kami. Kami berterima kasih ya Allah, Engkau sangat mengerti akan hidup kami, bagaimana kami menjalani hidup ini. Ada kalanya Engkau mengizinkan kami mengalami kesusahan, kesulitan, penderitaan, bahkan sampai tindasan. Namun ya Tuhan, kini kami bisa melihat suatu perspektif yang baru, bagaimana cara Allah melihat diri kami dan Engkau memperlakukan kami. Bahwasanya hal-hal yang demikian itu adalah seperti batu-batuan yang sedang ingin membentuk kami, supaya kami makin berakar di dalam Kristus. Tolong ya Tuhan, supaya kami menjalani hidup kami sebagai orang Kristen, kami tidak lagi terpaku kepada besarnya masalah yang ada, tetapi kami terpaku melihat kepada tujuan akhir yang akan kami capai, yang akan kami terima dari Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami menjadi orang Kristen yang teguh dan juga kami sabar di dalam kami menghadapi setiap hal yang kami hadapi sepanjang hari. Terima kasih, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Pada hari ini kami menyerahkan saudara Ade Setiawan, saudara Claudio, saudari Nina, dan saudari Diandra yang berulang tahun pada hari ini. Berkati saudara-saudara kami ya Tuhan, biar Engkau memberkati mereka di masa muda mereka, biar Engkau menolong mereka jikalau mereka menghadapi kesusahan, kesulitan, penindasan, apapun bentuknya yang menyusahkan hati mereka sebagai manusia. Tapi kini kiranya Engkau menggiring mereka kepada satu hati yang benar di hadapan Tuhan, bahwasanya mereka bisa mendapat kekuatan dari Tuhan ketika mereka memohon, meminta kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami semua dimanapun kami berada. Hari ini kami bekerja, biar Engkau berkati setiap usaha pekerjaan kami. Ini doa kami Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan kita mengikuti acara Makin Dekat Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati kita hari ini. Mari tetap teguh, tetap tabah, minta Tuhan memberikan karunia-Nya kekuatan sepanjang hari. Amin. Shalom bagi kita semua.